Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ya, kita akan masuk ke dalam materi 1, yaitu terkait dengan memasukkan data dan menyimpan data di SPSS ya. Pada pertemuan ini kita akan ada 4 materi ya. Itu kita akan bahas tipe data, memasukkan data dengan SPSS, menyimpan data, dan melakukan import dan ekspor data. Ini kita masuk ke tipe data ya. Tipe data dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe pada dasarnya ya. Ada data kategori atau biasa disebut kualitatif ya. Jadi kualitatif itu data-data yang non numerik ya. Contoh misalkan data jenis kelamin, datanya misalkan kan kualitatif ya. Ada perempuan, laki-laki, itu datanya. Kemudian tadi sebelumnya saya pernah katakan ada misalkan disebutkan datanya atau variabelnya adalah latar belakang pendidikan, juga sama kualitatif ya. Misalkan latar belakangnya lulusan SMA, atau lulusan S1, lulusan magister, lulusan doktor ya, itu adalah data yang kualitatif. Atau tingkat kepuasan, misalkan ada puas, sangat puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas. Itu adalah data-data yang disebut sebagai data kualitatif ya. Data kualitatif, jadi datanya deskriptif. Kemudian ada yang datanya numerik ya, numerik itu atau disebut data kuantitatif. Pasti udah tahu lah kalau numerik pasti berupa angka ya, banyak ya. Misalkan tinggi badan, berat badan, IPK ya, dan sebagainya. Pokoknya data yang hasilnya datanya itu berupa numerik. Data kategori atau kualitatif terdiri dari data nominal dan ordinal. Jadi nanti akan dipilih di sistemnya. Kalau datanya kualitatif terdiri nominal atau ordinal ya pilihan itunya nanti. Sedangkan data numerik terdiri dari interval dan data rasio ya. Data nominal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Data nominal ya memiliki 2 ciri, yaitu posisi data setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematis ya. Jadi kayak nominal itu kayak laki-laki perempuan setara ya, laki-laki perempuan. Tapi bagaimana ini kalau misalkan nanti dioperasikan matematisnya, itu diangkatkan di dummy sebutnya. Misalkan laki-laki itu 1, perempuan 0 ya. Misalkan nanti kalau kan harus dioperasikan matematis ya kalau di statistik ya. Nah, maka si data yang nominal ini, data yang berupa kualitatif ini harus dioperasi matematikan. Misalkan tingkat kepuasan. Misalkan ada yang disebut dengan skala skala Likert ya sebutnya ya. Misalkan kalau dia menulis sangat puas atau memilih si korespondennya memilih sangat puas, maka sangat puas itu bernilai 5. Kemudian puas bernilai 4. Cukup bernilai 3, kurang puas bernilai 2, dan sangat tidak puas bernilai 1. Gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai data nominal ya. Data nominal itu posisi setara dan tidak bisa dioperasikan matematis. Tapi pada dasarnya SPSS itu harus dioperasikan secara matematis ya, karena nanti hasilnya harus keluar secara numerik. Data nominal hanya sebatas memberi label pembeda pada suatu data ya. Contoh data nominal gender atau jenis kelamin. Laki-laki diberi label 1 dan perempuan diberi label 2. Misalkan 2 ya, bisa 0, bisa 2 ya, bebas ya. Sedangkan data ordinal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, dan di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya yaitu posisi data tidak setara dan dapat dilakukan operasi matematis. Nah, tadi ya saya sangat data ordinal menunjukkan tingkatan data seperti tidak sakit, sakit, ya sangat sakit, ya. Kalau tidak sakit masih 0, sakit 2, tidak sakit, sangat sakit 3 misalkan ya, dan sebagainya. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik salah sudah diketahui. Cirinya yaitu tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan secara matematis. Data interval memiliki konsep persamaan interval
atau jarak, contohnya pengukuran waktu dan suhu yang dapat diukur berdasarkan misalkan Celcius, Fahrenheit, dan sebagainya. Seperti jam 7 sampai jam 8.30, 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, sistem kalender, dan lain-lain. Sedangkan data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol. Ya, absolute zero-nya yaitu tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematis. Bisa juga ini ya yang data interval itu biasanya dipakai untuk mengetahui gaji misalnya, penghasilan. Biasanya kalau di tracer study saya pakainya interval ya. Kalau studi alumni ya, tracer study alumni, ketika ada pertanyaan berapa penghasilan Anda sekarang? Nah, saya pakai interval tuh, misalkan 500.000 sampai 1 juta. Kemudian 1 juta sampai 2 juta. 2 juta sampai 3 juta seterusnya ya. Itu ya, jadi pengelompokan interval. Misalkan begini juga. Berapa range misalkan waktu Anda dapat kerjaan pertama. Ini alumni juga nih. Oh, saya pakai interval juga. Misalkan Anda mendapat pekerjaan 1 sampai 3 bulan. Ya. 4 sampai 5 bulan atau kurang dari 6 bulan. Misalkan kalau dari 0 sampai 6 bulan. Lebih dari 6 bulan atau kurang dari setahun. Berarti kalau kurang dari setahun 6 sampai 12 bulan. Nah, itu data interval ya. Itu biasa digunakan di beberapa penelitian yang kuesioner ya. Kalau interval, kalau yang apa tadi interval ya. Contoh yang rasio. Kalau rasio itu datanya udah pas. Misalkan data profitabilitas. Jadi kalau kamu ingin melihat berapa sih profit bank dari bulan 1, 2, 3 sampai 12, maka datanya rasio pasti ya. Ya, rasio ya, baik rasio itu ya 0 sampai tak terhingga ya, bisa minus juga dan sebagainya ya. Data rasio mewakili jumlah aktual suatu variabel. Ya. Dan ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur. Contoh tinggi badan, berat jarak, dan lain-lainnya. Tinggi badan juga rasio kan. Jadi dia berapa tinggi ketika ditanya berapa tinggi badan Anda, itu tulis biasanya. Enggak rasio, enggak interval. 165, 175 tulis gitu ya. Kemudian juga berapa gaji? Yang gajinya yang rasio misalkan ya, jadi tulis juga enggak interval, bisa. Berapa profitabilitas, berapa rasio hutang, itu DER ya, debt equity ratio untuk bank ya, berapa kewajiban jangka pendek, rasio hutang jangka pendek gitu ya, dan sebagainya, itu pakai rasio ya. Nah, data terbagi dua ya, tadi ya sudah saya katakan, kualitatif dan kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, contoh jenis pekerjaan, status marital, menikah atau tidak menikah ya, tingkat kepuasan kerja dan sebagainya, itu datanya biasanya kualitatif. Tapi nanti ketika diolah, itu data ini harus berupa angka ya, atau didamikan ya, dummy variabel. Artinya data yang berupa angka ini, berupa huruf ini, berupa deskripsi ini ya, kualitatif ini harus didamikan, harus dimatematiskan, karena operasi statistik itu harus matematis. Jenis pekerjaan misalkan, saya lulusan SMA itu 1 misalkan. Kemudian lulusan S2 itu S1 2, S2 3, S4 S3 4, maaf. Jenis marital misalkan menikah 1, tidak menikah 0 misalkan gitu. Tingkat kepuasan kerja tadi sudah misalkan 5, 4 pakai skala Likert dan sebagainya. Kalau data kuantitatif udah jelas ya, angka ya, jadi tidak usah didamikan. Kemudian jenis data tadi kualitatif masuknya ke data ordinal dan kuantitatif ke interval rasio. Nah, sekarang kita akan memasukkan data. Kita ada data ini ya, contoh ya sederhana saja. Ada nama mahasiswa, nilai UAS, gender ya. Di sini ada 3 variabel. Nama mahasiswa, nilai UAS, gender. Ini nama mahasiswa apa maksudnya? Ya, dalam data kualitatif ya, karena ini deskriptif. Nilai UAS ini tidak masuk ke dalam data kuantitatif karena ini numerik. Kemudian gender, nah ini gender, lihat. Nah, gender ini datanya adalah kualitatif ya kalau di sini. Tapi nanti bisa dioperasikan di matematis ya. Misalkan kita pakai saja misalkan laki-laki 1 ya, perempuan 0 ya. Misalkan ya. Nah, ini
Ini kita masukin ke SPSS-nya. Nah, ini ya. Agar nanti bisa diolah ya. Nah, bisa diolah untuk ya diolah secara statistik ya. Nah, ini ya. Jadi kalau pria 1, wanita 0 gitu ya. Ya. Oke, kita akan masuk ke SPSS dan semoga kalian sudah menginstal ya SPSS-nya. Oke, kita sudah masuk ke SPSS ya. Bentuknya SPSS seperti ini ya. Ada datanya kosong di sini ya, masih kosong. Sebelum kita mulai, kalian ada 2 di sini bawah ya. Ada data view, ada data variabel ya. Kita akan pilih data variabel dulu untuk sebelum memulai data view ini untuk mengisi ini. Data variabel ya. Pertama tadi ada variabel nama ya. Nama ya. Kita tulis, kemudian kita ada variabel tadi apa? Nilai. Kemudian kita ada variabel gender ya. Gitu. Tadi nama itu bentuk datanya adalah kualitatif ya. Maka kita pilih string. Kalau kualitatif kita pilih string ya, ini string ya. Oke. Nilai numerik, tidak usah diganti. Kemudian gender, kita pakainya yang numerik aja ya. Numerik ya, bisa string bisa numerik ya. Di gender bisa string bisa numerik ya. Kita numerik aja ya. Tadi pria 1, wanita 0 ya. Oke, kita pilih numerik. Width ini adalah panjangnya huruf width itu ya. Jadi kalau nama misalnya bisa ada berapanya paling panjang ya. Misalkan kita 20 aja ya, 20 huruf. Misalkan ya. 20 huruf ini tetap 8 aja cukup ya, nilai 8, gender 8. Desimal, ini 0 ya. Desimal itu berarti kalau ada 2 angka di belakang koma, kita nolkan saja ya. Ini juga kita nolkan ya. Label, tadi label itu penjelasan. Nama itu apa? Nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa, nilai itu nilai UAS ya. Dan gender itu jenis kelamin. Value kita tidak usah diganti ya, kolom juga. Nah ini ya, tadi saya katakan kalau string itu kalau kualitatif nominal atau ordinal ya, kita pilih nominal ordinal aja ya, ordinal atau nominal ya. Kalau ini apa skala ya, nilai skala ya, skala ya. Ini juga gender kita pilih skala aja. Nah udah ya tadi. Kita masukkan ke data view tadi, data view ya. Kita masukkan tadi datanya, nama mahasiswa Andi ya, udah bisa sekarang. Nah di sini kalau udah cirinya udah bisa, ini udah ada nama, nilai, gender ya. Nah ini kan dari sini ya, nama, nilai, gender. Kemudian ini ada Andini, ada Anita, masukin satu, kemudian ada Bona, ada Bani, ada Chandra, ada siapa lagi? Doni ya. Ada Doni, ada Ernita. Kemudian nilai kita masuk ada 65 ya. 90, kemudian 70. Ada 75. Bani 80, Chandra 85, Doni 85 dan Ernita itu 75 ya. Kemudian oh ya maaf ya, ini kalau kolom itu adalah mana tadi kolom ya. Nah, ini jumlah kolom itu jumlah banyak tidak data ya. Jadi kalau datanya ada 20 maka kolomnya 20 ya, ini ya. Ini ada 8 data ya. Itu 2 3 4 5 6 8 ya. Jadi kolomnya 8 ya. Jadi kalau ada datanya 20 maka kolomnya 20 ya. Paham ya di sini ya. Nah, kita masuk lagi sini. Gender tadi ingat kalau pria adalah 1 ya. Andi laki-laki 1. Kemudian Andini perempuan 0. Kemudian Anita 0 ya perempuan. Kemudian Bona 0 juga. Kemudian Bani laki-laki 1 ya. Chandra 1 laki-laki. Doni 1 laki-laki dan Erita adalah perempuan 0 ya. Ini sudah ya. Ini cara pertama ketika kita menginput data di SPSS. Ada cara yang kedua adalah cara impor dari Excel. Ini sebenarnya lebih cepat ya. Lebih cepat ya.
Misalkan saya stop share dulu ya. Jadi sebelumnya adalah kalian sudah menginput dulu di data Excel. Jadi kalian bikin Excel ya kayak gini ya. Jadi kalian masukin dulu Excel ini ya. Nah, bikin dulu yang tadi. Nah, kemudian data yang Excel ini kita impor atau ekspor ke SPSS. Oke, kita contohnya masuk lagi ke sini ya. Bentar. Ya, saya share dulu. Ini SPSS-nya sudah ya. Kita hapus dulu ini ya, clear data. Kemudian ini clear data juga. Ini clear. Kita masuk ke file ini. Kemudian ada import data ya. Ini import data, cari. Kemudian ada Excel. Nah, kemudian pilih ini, terserah tadi kalian cari di mana filenya ya, terserah ya. Misalnya ini saya di sini ya, lab. Kemudian pilih data, ini ada di data 1, kita open. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini ya sudah keluar ya. Oke, lihat saja. Nah, sudah keluar. Maaf. Ya, ini ya, tuh. Jadi ini udah otomatis ya. Ada tuh. Ini pria, wanita, dan ini variable view-nya juga udah otomatis keluar. Jadi lebih cepat impor ya. Jadi kalian ngetik dulu di Excel ya. Jadi langsung keluarlah ini sendiri ya. Jadi kalau saya sukanya impor ya. Jadi saya ngetik dulu di Excel semua saya masukin datanya, variabelnya semua saya masukin, baru udah ini saya tinggal impor. Oke, itu saja. Satu lagi, tinggal di save ya. Gampang kalau save. Tinggal di save ini kalian ini misalkan data latihan 1 ya. Data 1 terserah data simpennya terserah kalian ya, misalkan di lab ya. File saya masukin ke data dia. Nah, ini ya. Tinggal di save. Oke, gampang ya. Gampang saudara-saudara. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Untuk sementara itu saja. Atau ini ekspor bisa ya, ekspor juga, ekspor data. Kalau ekspor itu adalah mengirim ini ke ini ya, misalkan ke Word atau kemana ya. Kalau ekspor di mana ya? Ekspor. Oh, nggak ada ekspor ya. Kalau ini tinggal di copy aja sih ya. Oke, nanti itu dulu ya untuk sementara. Nanti ada tugas. Untuk tugasnya nanti nilainya paling ditambah NPM, jadi koma ya. NPM misalkan Andi 65, NPM terakhir kalian 2 huruf, 2 angka di belakang 2 angka NPM kalian terakhir. Misalkan NPM kalian akhirnya 01, maka 65,01 ya untuk membedakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.